Setelah berbulan-bulan menyusun rencana, suamiku dan aku akhirnya bisa mengunjungi tanah kelahiranku, Thailand. Aku begitu bersemangat mengajak suamiku berkeliling, tapi hal yang tidak kuduga adalah sekelompok gadis remaja melirik kami dan berbisik terang-terangan ke arah kami. Wow, lihat dia. Tunggu, lelaki itu pacarnya. Menurutku, mereka pasangan yang manis. Tapi kalian tahulah, lelaki seperti itu hanya ingin berhubungan sementara, tidak akan serius. Suasana hatiku seketika muram. Mengapa mereka mengatakan hal semacam itu saat mereka tidak mengenal kami secara pribadi? Kata-kata mereka menusuk, dan aku bisa mendengar nada menilai di suara mereka. Aku mencoba tidak menghiraukannya, karena bisa kulihat suamiku sangat senang berada di sini. Dan aku tidak akan membiarkan hal semacam itu merusak liburan kami di Thailand. Kami bepergian ke sisi selatan dahulu untuk menghabiskan waktu di pantai. Aku benar-benar merindukan laut dan makanannya. Kupesan kamar atas namaku dan tidak dapat menahan rasa senang saat kami akan check-in. Sampai resepsionis itu benar-benar tidak menganggapku dan hanya mau bicara pada suamiku dalam bahasa Inggris. Aku tidak tahu harus apa di situasi itu. Mengapa ia mengabaikanku? Dan yang membuatnya bertambah buruk, aku bisa melihatnya menilai penampilanku dalam diam karena jarang penduduk lokal yang memakai rok belahan tinggi. Sejak aku tiba di Thailand, yang kurasakan adalah orang-orang menganggap bahwa aku adalah seorang wanita pekerja dengan pacar sementara yang membeli tubuhku. Dan itu tidak benar sama sekali. Aku bertemu suamiku saat sedang bekerja di luar negeri. Tapi apa yang bisa aku lakukan? Bukan berarti aku berkewajiban memberitahukannya pada semua orang. Esok harinya, aku berusaha melupakan apa yang dilakukan resepsionis itu padaku dan menikmati pantai dengan suamiku saat kamar kami mulai memiliki beberapa masalah. Kami pergi ke bagian penerima tamu dan bertanya apakah mereka memiliki kamar lain yang dapat digunakan. Dan hal yang sama terulang kembali. Semua resepsionis menjawab, "Maaf, hanya kamar itu yang tersedia." Dan saat aku berusaha menanyakan lebih banyak pertanyaan, ia mengabaikanku. Jadi, aku menoleh ke suamiku. "Apakah kamu bisa menanyakan padanya apa ada kamar kosong yang tersedia?" Karena ia bahkan tidak mau melihat ke arahku. Suamiku kebingungan, tapi tetap bertanya pada resepsionis itu dalam bahasa Inggris. Perlakuannya berubah total. Sikapnya yang menyebalkan berubah menyenangkan, dan dengan cepat memberikan kamar baru untuk kami dan bahkan meningkatkan tipe kamar gratis. Aku begitu marah akan situasi itu, tapi tidak ingin berulah. Jadi, aku membiarkannya. Tapi, semuanya menjadi buruk saat aku ingin menelpon restoran untuk membuat reservasi. Mereka berkata akan mengecek apakah masih ada tempat tersedia dan akan menghubungiku kembali. Restoran meninggalkan pesan ke resepsionis hotel, jadi aku turun dan bertanya, "Hai, maaf merepotkan, apakah ada pesan telepon untuk kamar 401? Resepsionis itu melihatku dan berkata, "Apa kamu tamu di sini?" Sekarang, aku benar-benar marah. Pertama, ia mengabaikanku saat aku melakukan check-in. Dan sekarang ia bertanya apa aku bahkan tamu di sini. Ia tahu bahwa aku tamu di sana. Aku mencoba tenang dan bertanya lagi padanya. Saya bertanya, apakah ada pesan untuk kamar saya 401? Ia menatapku kosong kali ini dan bertanya, "Apa kamu ingin menemui tamu di kamar 401? Kemarahan melingkupiku. Saya tanya, apakah ada pesan untuk kamar saya? Kamar 401. Resepsionis itu memutar matanya dan berkata, "Maaf, tapi kami tidak memiliki pesan untuk orang sepertimu." Aku keluar dengan sangat marah. Bagaimana ia bisa menilaiku seperti itu? Aku merasa malu. Aku tidak melakukan kesalahan apapun dan ia memperlakukanku seakan aku ini kriminal. Aku duduk di mobil mencoba menenangkan diri, sementara suamiku memperhatikan dengan khawatir. "Apakah ada yang terjadi? Kamu baik-baik saja?"
Tapi aku tidak ingin merusak liburannya. Jadi aku berusaha menyembunyikan amarahku, tapi ia dengan lembut terus bertanya dan aku akhirnya menceritakan apa yang terjadi. Suamiku sangat terkejut dan berkata tidak ada seorang pun yang bisa melakukan hal itu padaku. Dan apabila itu terjadi lagi, aku harus memberitahunya segera. Suamiku berusaha membuatku merasa lebih baik setelah kejadian itu, dan untuk pertama kalinya, aku bisa menikmati liburan kami. Hingga kami kembali ke hotel. Segera saat aku berjalan masuk, petugas keamanan mengelilingiku. "Maaf Bu, apakah Anda tamu di sini?" "Ya, saya tamu di sini." "Berapa nomor kamar Anda?" Suamiku melihat ke arahku sebelum memotong. Hai, maaf, tapi apa ada masalah di sini?" Mereka cukup terkejut sebelum bertanya lagi padaku. "Bu, kalau memang Anda tamu di sini, berapa nomor kamar Anda?" Aku gemetar, benar-benar kesal. Suamiku menggenggam tanganku dan segera menuju ke resepsionis. "Permisi, petugas keamanan hotel memperlakukan istriku dengan tidak baik dan staf kalian juga berkelakuan buruk padanya. Kenapa Anda berbuat demikian padanya? Ia perempuan berpendidikan dan dari keluarga baik-baik. Ini hotel kan? Anda seharusnya memperlakukan semua orang dengan baik." Resepsionis itu berusaha menyalahkan keterbatasan bahasa dengan mengatakan itu hanya masalah komunikasi karena suamiku tidak berbicara dalam bahasa Thailand. Kulihat ke arahnya dan berkata, "Saya juga orang Thailand, bisa bicara dalam bahasanya juga. Kesalahpahaman apa yang bisa terjadi?" Tapi bukannya meminta maaf, resepsionis itu justru bertambah marah. "Saya tidak melakukan kesalahan apapun. Anda yang salah mengerti ucapan saya." Aku sudah berusaha bersabar dan mengabaikannya karena tidak ingin berulah. Tapi aku sudah mencapai batasku. "Perlakuanmu pada saya sangat buruk. Saya tamu di sini dan membayar untuk tinggal di sini. Tapi kamu memperlakukan saya seakan saya ini kotoran. Apa ini caramu memperlakukan tamu?" Suamiku tidak mempercayai perlakuan resepsionis itu padaku dan mendesak untuk menemui manajer. Awalnya, resepsionis itu menolak memanggil manajernya karena ia tidak melakukan kesalahan apapun. Tapi suamiku bersikeras untuk menemui manajer dan akhirnya ia setuju. Manajer itu memihak pada resepsionis dan mengatakan itu adalah kesalahan kami sampai kami jelaskan keseluruhan cerita dan semua kejadian yang terjadi padaku. Sang manajer akhirnya meminta maaf atas kelakuan resepsionis itu dan berjanji bahwa ia akan dihukum. Tapi bukan itu yang kuinginkan. Aku hanya ingin ia tahu bahwa ia tidak boleh memperlakukan orang lain seperti itu. Kami tahu kami tidak dapat menghentikan penilaian orang lain, tapi setidaknya setiap orang bisa memperlakukan orang lain dengan lebih baik dan bermartabat, terlepas dari profesi mereka.